balik lagi dengan aku, edukator milenial. Kali ini aku mau share isu yang sedang hits diperbincangkan ya, new normal. Namun dari sudut pandang dunia pendidikan. Wajah pendidikan pada era new normal. Perkembangan dan perubahan ada karena pembaruan dan pembiasaan. Pergerakan ke depan demi kemajuan sangatlah dibutuhkan, apalagi dalam dunia pendidikan. New normal mampu menuntun kita menjadi lebih membuka mata dalam menyikapi transformasi pendidikan khususnya di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang yang bijaksana. Presiden Joko Widodo pertama kali menggaungkan istilah new normal dalam video konferensi 15 Mei 2020. Kondisi mau tak mau akan berubah karena adanya penyesuaian dan tetap ada pemberlakuan protokol keselamatan serta kesehatan. PSBB dilonggarkan dan pelaksanaan new normal akan dilakukan bertahap di beberapa sektor. Sebelum kita beranjak membahas yang lain-lainnya, apa sih new normal itu? Atau kalau dalam bahasa Indonesia, normal baru. New normal itu merupakan habitual baru, kebiasaan baru yang muncul atas penyesuaian pada kondisi sebelumnya. Atau bisa disebut juga kondisi normal yang dianggap baru. Pada masa pandemi ini sebenarnya banyak hal yang terjadi. Dan pandemi memberikan big punch bagi dunia pendidikan yang menyadarkan untuk mampu segera bertransformasi menjadi lebih canggih. Bukan hanya dari konteks teknologi, namun juga dari konteks lain yang memengaruhi. Bagi dunia pendidikan, efek pandemi yang sangat membuka mata adalah terlihatnya gap yang muncul antara the have and the have not, baik dari sisi economic gap ataupun digital gap. Akses dan konektivitas ditengarai menjadi masalah besar yang harus dihadapi jika ingin online learningnya berjalan sukses. Ada peluang dari setiap masalah jika dilihat dengan bijaksana. Dulu, dalam dunia pendidikan memang lebih banyak atau mayoritas yang digunakan adalah non-digital learning atau offline learning, yaitu pembelajaran yang ada di sekolah, di universitas, dan di lembaga-lembaga lainnya. Kemudian, di new normal, semua akan berjalan menuju perubahan, mixed methods, di mana ketika new normal berlangsung, pembelajaran akan digital learning dan juga non-digital learning, jadi percampuran, bukan menghilangkan offline atau non-digital learning. Namun, digital learning yang menggunakan teknologi itu dimanfaatkan sebagai penguat potensi pendidik, bukan untuk menggantikan pendidik dari profesinya. Karena pada hakikatnya, secanggih apapun teknologi yang berkembang, ketulusan hati dari pendidik merupakan kunci terkuat dari keberhasilan pendidikan. Nah, ini juga didukung oleh deep learning ya, teori deep learning yaitu WIRE. Teknologi itu sebagai pelengkap atau yang membantu agar proses pembelajarannya itu efektif dan efisien, bukan sebagai yang menggerakkan kita, tapi kita yang menggerakkan teknologi. Nah, pandemi ini secara langsung dan tidak langsung ya, proses pendidikan itu menjadi bergeser, lebih memberdayakan teknologi, dan juga proses belajarnya tidak hanya tentang penguasaan teori semata, namun juga lebih kepada pengaplikasiannya pada real world context. Hal ini sesuai transformasi pendidikan pada abad 21, yaitu deep learning. Ada beberapa kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik, yaitu karakter, creativity, citizenship, collaboration, critical thinking, dan communication. Itu semua skill-skill yang sangat menunjang untuk survive di era-era berikutnya. Jadi tidak hanya penguasaan materi semata, namun juga pengaplikasiannya dalam dunia nyata. Semasa pandemi, pembelajaran juga menjadi sangat bervariatif dan lebih memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk dijadikan alternatif pembelajaran. Positifnya, peserta didik jadi langsung dapat mempraktikkan teori yang telah dipelajari ke dalam kehidupan nyata. Applied learning menjadi santapan baru bagi para pemberi dan penuntut ilmu nantinya.
Selain itu, esensi pendidikan juga perlahan menunjukkan jati dirinya, yaitu memanusiakan manusia. Jiwa solidaritas terpupuk sebab mereka sudah diajarkan untuk berbagi kepada yang membutuhkan dan saling menyemangati ya, mensupport satu sama lain gitu ketika masa pandemi, dan itu akan terbawa sampai setelahnya. Faktanya, Indonesia memang telah menduduki posisi teratas sebagai negara paling dermawan ya. Ini bisa dilihat. Indonesia itu ada di posisi pertama peringkat World Giving Index. Jadi Indonesia itu adalah negara paling dermawan. Semoga semakin banyak manusia yang penuh empati untuk terus berbagi di setiap kondisinya. Selain itu, hal positif lain yang akan menjadi new normal dalam dunia pendidikan adalah ekosistem pendidikan yang lebih kental terasa semenjak pandemi ini. Orang tua membantu proses didik anak, pendidik menuntun anak untuk terus belajar dan menemukan jati dirinya. Anak semangat mempelajari banyak hal baru karena mendapat dukungan dari orang tua dan pendidik. Sistem pendidikan pun semakin menunjukkan support system yang baik guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi semuanya support systemnya itu bekerja sama dan berkolaborasi dengan efektif dan efisien. Entah dari pendidik, dari keluarga, dari peserta didik, dari Kementerian Pendidikan, orang tua, sivitas akademika, pemangku keputusan, dan lainnya. Semua bekerja sama, bukan hanya menuntut, namun juga melakukan kewajibannya. Support sistemnya itu berjalan dengan bagus. We do need something new to progress. It's new normal. Semua tidak akan sama seperti sedia kala, karena pasti ada penyesuaian baru dan adaptasi baru, sehingga disebut dengan new normal, habitual baru yang akan muncul setelah masa-masa ini. Dan of course, jika dilihat dengan bijaksana, semua ini akan menuntun kita untuk lebih baik lagi. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat and see ya.